Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Sehat ya? Sehat nggak hari ini? Sehat. Oh, Sehat, Bu. sehat. Oke, alhamdulillah. Oke, kita bertemu lagi teman-teman dalam perkuliahan statistik lanjut ya, artinya statistik 2 setelah kemarin kita melakukan UTS ya, teman-teman. Statistik lanjut ini nanti ada satu topik yang akan saya sampaikan pada perkuliahan hari ini ya, walaupun kita masih menggunakan sistem daring online, tetapi saya harapkan nanti teman-teman tetap bisa menggali ilmu di sini, mempunyai skill yang nantinya itu diharapkan dari tujuan akhir pembelajaran ini. Saya langsung masuk kepada materi ya. Saya share screen dulu. Oke, slide saya sudah terlihat teman-teman semua? Sudah, Bu. Sudah. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang analisis kemampuan proses. Jadi ini adalah kita menyinggung lagi statistical process control. Nah, tujuan dari pembelajaran ini apa? Yang pertama nanti mahasiswa memahami pengertian, manfaat, kemudian tujuan dari analisis kemampuan proses itu untuk apa sih? Nah, ini kalau kita lihat nanti kalau berada pada proses perusahaan produksi yang berada dalam kondisi in statistical control. Artinya bahwa di sini statistiknya harus bisa dikontrol. Bagaimana kalau ada data-data yang tidak terkontrol di sini? Berarti tidak bisa kita lihat. Dan kalau misalkan ada data-data yang tidak terkontrol, bagaimana kita bisa mengantisipasinya? Kemudian yang kedua, tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami dan menerapkan konsep Six Sigma dan mengukur kemampuan prosesnya. Begitu ya. Nah, konsep Six Sigma ini biasanya beberapa mahasiswa angkatan atas sudah mengambil skripsi. Jadi ini bisa dijadikan dasar untuk alternatif ya, alternatif judul dari skripsi kalau mengambil manajemen kualitas. Kemudian yang ketiga, mampu melakukan analisis kemampuan proses dalam soal-soal. Jadi skill di sini yang diharapkan adalah mahasiswa itu mempunyai skill, mempunyai kemampuan untuk memahami dan menerapkan gitu ya. Analisis kemampuan proses ini dalam soal-soal, kemudian nanti mengaplikasikannya. Nah, aplikasinya seperti apa? Contohnya konsep Six Sigma itu dalam perusahaan. Ini ada beberapa teman yang mungkin sudah tahu ya industri, misalkan tadi industri mainan atau misalkan industri kain batik atau apa, itu kita bisa ukur. Nah, kita menerapkan dengan konsep seperti apa? Apakah Six Sigma untuk mengukur analisis kemampuan prosesnya. Terutama kita di sini menyoroti dalam in statistical control-nya. Nah, apa yang dipelajari teman-teman? Yang pertama adalah statistical process control. Nah, ini adalah tahapan dan melakukan pengendalian kualitas statistik. Perlu diingat ya, tahapan yang harus dilakukan adalah tahapan pengendalian kualitasnya dulu. Itu apa? Dengan SPC, statistical process control-nya. Kemudian sesudah itu analisis kemampuan prosesnya. Apakah dia memenuhi? Tidak dengan spesifikasinya untuk mengukur kinerja prosesnya. Jadi ini adalah mata kuliah yang saling terkait. Kalau teman-teman sudah mengambil mata kuliah TKM, ini merupakan mata kuliah pilihan ya, dengan manajemen kualitas itu ada kaitannya teman-teman. Kemudian dengan statistik lanjut, karena statistik itu nanti untuk mengukur prosesnya seperti apa. Jadi ada keterkaitan di sini. Ingat bahwa SPC dilakukan bila proses dalam batas kendali statistik gitu ya. Karena kalau kita langsung mengambil data di luar itu kadang beberapa data itu di luar out of control, artinya di luar kendali dari statistik. Nah, kemampuan. Nah, kalau saya bertanya kemampuan, kira-kira ada nggak yang punya pemahaman? Kira-kira kemampuan itu apa? Kalau teman-teman menganalisisnya, mungkin ada yang bisa memberikan gambarannya kepada saya. Kemampuan itu apa? Menurut bahasa teman-teman sendiri, kira-kira kemampuan itu apa sih? Kapasitas seorang individu atau seorang
dalam melakukan sesuatu, mungkin seperti itu Bu, cara umumnya. Oke, betul. Jadi kemampuan itu sama dengan kapasitas gitu ya. Kalau saya menarik kesimpulan dari Mas Christian tadi. Nah, sekarang kalau kita melihat kemampuan proses, itu apa? Kemampuan proses adalah penilaian kinerja untuk mencapai hasil yang diukur. Berarti kita sudah menentukan nih ada target. Kemudian kita ada measurement atau pengukuran. Nah, ini dari mana pengukurannya? Dari data yang diambil. Kalau kita masuk di lapangan, kemudian apakah dia menunjukkan keseragaman produk atau tidak? Ya, makanya ada uji keseragaman kan di statistik seperti itu ya. Kemudian ada uji apakah ini dia masuk dalam batas kontrol atau tidak, batas atas, batas bawah, seperti itu. Oke. Nah, saya lanjut. Prinsip TKM sebenarnya continuous improvement, gitu ya. Ini adalah apa? Perbaikan secara terus-menerus. Tujuannya apa? Zero defect. Kalau kita berbicara di produksi manufaktur, kita seorang teknik industri, maka kita mengharapkan produksi itu zero defect. Tetapi untuk mencapai zero defect itu sangat sulit sekali ya. Nah, di sini kita menggunakan apa? Tools-nya adalah SPC, teman-teman ya. Nah, di sini kita untuk mendukung SPC-nya, kita harus memahami prosesnya dulu. Kemudian kita mengidentifikasi problemnya dulu. Kemudian baru kita mereduce atau mengurangi dari variansi produknya, ya, gitu. Nah, ini saya sekilas saja untuk TKM-nya karena teman-teman kemarin di kuliah manajemen mutu gitu ya, yang kita menghadirkan pembicara itu otomatis teman-teman sudah banyak yang bergabung ya di TKM itu. TKM itu apa, teman-teman? Dalam pemahaman teman-teman kemarin ketika saya menghadirkan ada pembicara dari manufaktur gitu ya, industri manufaktur, kemudian saya yang berbicara dari pendidikan yang merupakan perwakilan dari industri jasa. TKM itu apa, teman-teman? Manajemen kualitas Bu, jadi memastikan bahwa setiap proses dalam produksi bahkan sampai nanti ke pelanggan, bahkan pelayanan ke pelanggan itu dikontrol kualitasnya, bahkan lebih dari ekspektasi kalau kemarin Pak Bas bilang. Oke, betul sekali ya. TKM itu adalah bagaimana kita menuju kepuasan konsumen, gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan, bisa memberikan produk yang melebihi ekspektasi atau harapan dari konsumen. Luar biasa ya Mas Christian ya. Di sini artinya sama ya pemahamannya. Nah, di sini TKM sama teman-teman. Bagaimana kita mencapai zero defect kalau kita produk berbentuk produk atau manufaktur atau pelayanan yang prima kalau kita berbicara perusahaan jasa. Nah, caranya bagaimana? Kalau sekarang kita masuk pada mata kuliah statistik itu adalah dengan kita mengendalikan statistical proses kontrolnya menuju zero defect. Artinya kecacatan yang seminimal mungkin, kalau bisa nol gitu ya. Makanya Jepang itu kan terkenal juga ya dengan zero defect-nya gitu. Nah, di sini bagaimana prosesnya? Teman-teman lihat, di sini ada input, kemudian ada proses, kemudian ada output. Nah, selama dalam proses ini tentunya ada gangguan-gangguan yang masuk. Nah, ini apakah mengganggu prosesnya atau tidak? Gitu ya. Kira-kira tidak. Nah, kita di sini menganalisanya dengan SPC. Kemudian sebelum dia menjadi output, maka kita harus mengujinya dengan distribusi normal, begitu ya. Nah, batas spesifikasi itu sebenarnya adalah batas yang diinginkan oleh konsumen melalui riset pasar. Jadi kita tahu konsumen itu menginginkan apa, kita harus melakukan riset pasar dulu, ya kan? Jadi misalkan sekarang, misalkan lagi trending kalau kita berbicara industri fashion gitu ya, fashion yang lagi in itu yang model seperti ini. Kita taunya dari mana? Dari riset pasar. Riset pasar kita lakukan dengan cara apa? Dengan kita menyebarkan kuesioner. Kuesionernya bisa terbuka atau tertutup. Kira-kira konsumen itu menginginkan apa sih? Nah, kemudian sesudah itu baru nanti Departemen Perancangan dia akan membuat produk atau jasanya, baru menentukan batas toleransinya. Nah, kondisi ini yang terjadi apa kadang? Jika rata-rata prosesnya dalam batas kendali dan berada dalam batas spesifikasi itu artinya aman, gitu ya. Tetapi kalau dia di luar
ada tidak dalam batas kendali, itu terus bagaimana? Begitu ya. Karena kalau kita lihat real di lapangan itu pasti tidak semuanya selalu berada dalam batas kendali. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Ini kurva normalnya ya. Kita lihat ada batas kendali di luar batas pengendalian. Begitu ya. Nah, tujuan analisa kemampuan proses, kalau nanti teman-teman bisa pelajari di sini, ini menurut Grina tahun 2001, dia memprediksi variabilitas proses yang ada. Jadi prosesnya itu diidentifikasi apakah ada variasi atau tidak. Pastinya ada variasi, cuman variasinya besar atau tidak. Kemudian memilih proses-proses yang paling tepat atau memenuhi toleransi, dan sebagainya. Nah, manfaatnya, nah ini teman-teman perlu ingat di sini ya, manfaat analisis kemampuan proses adalah yang pertama dapat menciptakan output yang seragam. Ya, apalagi kalau kita memproduksi misalkan ya teman-teman ya, memproduksi barang yang harus seragam sama dengan kualitas, terutama di sini ya kualitas produk kalau kita berbicara. Kualitas produk misalkan kita membuat masker gitu ya, sekarang yang lagi apalagi musim COVID gitu kan permintaan masker banyak. Nah, tetapi sekarang sudah melimpah ya. Nah, masker yang bentuk seperti ini harus seragam. Nah, dalam prosesnya biasanya dia akan ada yang cacat gitu. Nah, bagaimana caranya kita menciptakan output yang seragam? Ini manfaat atau output dari analisis kemampuan proses. Itu yang perlu diingat teman-teman. Kemudian kualitas dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Kemudian membantu dalam perancangan produk dan prosesnya, serta membantu dalam pemilihan pemasok yang memenuhi syarat. Ya, kalau kita teknik industri kita kan berbicara dari hulu ke hilir, jadi kita dari raw material, ya kan? Kalau kita proses produksi raw material berarti ada pemasok atau penyuplainya. Nah, di sini ini akan membantu nih pemasok yang memenuhi syarat atau enggak itu di mana, gitu ya. Nah, peningkatan kualitas perlu karena apa? Kenapa sih kok perlu adanya kualitas? Yang pertama meningkatkan daya saing. Yang kedua menarik konsumen kembali. Yang ketiga memberikan konsumen informasi dan keyakinan tentang produk kita dan mengurangi loss sales atau biaya yang terjadi karena konsumen pindah merek ya. Sekarang itu kompetitor luar biasa begitu ya. Jadi dalam produk yang sama itu biasanya kompetitornya banyak sekali. Nah, langkah-langkah membuat analisis proses menurut Grina tahun 2001 yang pertama adalah bagaimana kita mendeskripsikan proses yang dilakukan dalam input, kemudian langkah prosesnya, kemudian karakteristik kualitas outputnya yang diharapkan seperti apa. Kemudian yang kedua, mendefinisikan kondisi proses untuk setiap variabel prosesnya, kemudian meyakinkan bahwa setiap karakter kualitas minimal memiliki satu variabel proses yang dapat digunakan untuk penyesuaian dan perbaikan. Kemudian menentukan apakah pengukuran itu dilakukan secara signifikan atau tidak, gitu ya. Kemudian menentukan apakah analisa kemampuan prosesnya ini dilakukan untuk memfokuskan hanya pada variabilitas yang menyebabkan masalah kualitas atau tidak. Kemudian merencanakan penggunaan kontrol chart, gitu ya. Ingat ya, kontrol chart. Kemudian mempersiapkan pengumpulan data termasuk ukuran sampel. Terus merencanakan metode yang akan digunakan untuk menganalisa data dan persiapkan waktu untuk memeriksa dan menganalisisnya. Nah, ini adalah rasio kemampuan proses, indeks kemampuan prosesnya. Nilainya CP ya teman-teman. Ini bisa dilihat dari batas spesifikasi atas dikurangi batas spesifikasi bawah dibagi 6 standar deviasinya. Nah, gitu ya. Kemudian indeks kemampuan proses atas dan indeks kemampuan proses bawah itu dinilai dari sini, di mana mu-nya adalah rata-rata dari prosesnya. Nah, kalau indeks kemampuan prosesnya itu mengukur kemampuan potensial yang tidak memperhatikan kondisi rata-rata prosesnya atau mu-nya. Di sini ada CPK minimal, di sini ya. Ini rumusnya teman-teman. Jadi kalau CPK-nya lebih besar berarti semakin sedikit produk di luar batas spesifikasinya. Artinya berarti kalau CPK-nya lebih daripada 1 berarti dia capable. Kalau dia kurang daripada 1 berarti dia tidak capable, gitu ya. Nah, sekarang masuk pada Six Sigma. Six Sigma itu apa sih?
Kalau menurut Anthony Banueles itu strategi perbaikan bisnis untuk menghilangkan pemborosan biaya, kemudian memperbaiki kualitas yang buruk, terus memperbaiki efektivitas, efisiensi. Nah, ini biasanya operasi yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, langkah-langkah Six Sigma apa saja? Yang pertama define. Kalau menurut Deming ya, define itu mendefinisikan. Yang kedua measure, pengukuran. Yang ketiga analyze, menganalisa. Yang keempat, improve, ya. Kemudian setelah dianalisa harus dilakukan perbaikan. Kemudian yang kelima, mengontrolnya. Jadi yang pertama kita definisikan dulu, ya. Definisikan kira-kira cacatnya apa. Kemudian pengukurannya apa. Kita analisis, kita improve, kemudian kita kontrol. Artinya kita kendalikan. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dari apa yang saya jelaskan? Tidak? Tidak, Bu. Oke, paham ya. Kalau paham, saya mau tanya. Tujuan kita mempelajari analisis dari kemampuan proses itu untuk apa, teman-teman? Seperti yang saya jelaskan tadi, kita belajar analisis kemampuan proses itu untuk apa? Untuk menganalisis prosesnya, Bu, supaya apakah prosesnya itu capable atau tidak, seperti itu, Bu. Oke, ya betul. Jadi apa tujuan kita sebenarnya menganalisis kemampuan proses itu untuk menganalisisnya. Apakah itu prosesnya sudah sesuai pengukuran, capable atau tidak, dan tujuan akhirnya adalah mengurangi defect atau kecacatan dari produk. Ya. Terus kalau langkah-langkah Six Sigma tadi, ada yang bisa menyebutkan langkah-langkah dari Six Sigma tadi? Tidak harus sama. Sepemahaman teman-teman penangkapan tadi apa? Mendefinisikan dulu, Bu. Oke, terus sesudah Terus definisi, lalu melakukan pengukuran terhadap oke, defeknya tadi. oke, terus Terus lanjut. menganalisis dari defek tadi. Mm-mm, Terus setelah tahu penyebab mm-mm, dari analisis tadi, mm-mm. melakukan improvement. Iya, terus. Setelah itu mengontrol dari improvement yang kita implementasikan. Iya, betul sekali. Itu langkah-langkah dari Six Sigma, teman-teman. Dan Six Sigma ini bisa kita aplikasikan langsung kepada industri, baik itu industri jasa maupun industri manufaktur lebih-lebih ya, manufaktur karena manufaktur gampang kita lihat gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman perkuliahan kita hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang berkah di sini ya. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak disengaja. Tetap semangat ya teman-teman ya, walaupun kita kuliahnya masih menggunakan daring. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Oke, sama-sama. Silahkan kalau mau live.